Selanjutnya kita masuk ke hawalah. Ini kita lihat pengertiannya aja saja dulu ya. Jadi untuk perhitungan praktikannya kita di satu video. Oke, hawalah atau pemindahan utang. Oke, kita akan melihat tentang pengertian hawalah, kemudian pihak-pihak hawalah, hukum hawalah, syarat-syarat hawalah. Yang pertama, pengertian hawalah. Hawalah atau boleh dibaca dengan hiwalah itu menurut bahasa artinya pengalihan atau perpindahan. Selanjutnya menurut pengertian syara ya, hawalah itu adalah pemindahan utang dari tanggungan pihak yang memindahkan utang atau disebut muhil kepada tanggungan pihak yang dipindahi utang atau disebut muhal alaihi. Oke, jadi ada yang memindahkan utang disebut muhil, yang menerima utang disebut muhal alaihi. Kemudian definisi lainnya, hawalah adalah pemindahan hak oleh pihak pertama yang berkewajiban menunaikan hak dari orang yang menuntut hak kepadanya kepada orang lain yang berkewajiban menunaikan hak kepada orang pertama tersebut. Ya, artinya dipindahkan utangnya. Ya, muhil itu adalah orang yang memindahkan utang atau orang yang berutang sekaligus berpiutang. Kemudian muhal itu muhtal adalah orang yang berpiutang. Muhal alaihi adalah orang yang dipindahi utang atau orang yang berutang. Ini hati-hati antara muhal dengan muhal alaihi ya. Sedangkan muhal sendiri itu orang yang berpiutang. Orang berutang itu dia artinya bukan yang punya utang, dia yang tapi orang lain punya utang ke dia. Jadi muhil, muhal, muhal alaihi. Selanjutnya, contohnya misalkan A berutang kepada B sebesar 100 juta dan A berpiutang kepada C. Artinya si C ini punya utang ke A. Si A utang ke B. Ya. Nah, si C utang ke A sama 100 juta. Kemudian A memerintahkan C membayar utangnya ya, atau utang si A itu kepada si B senilai sama 100 juta. Jadi nanti si B menagih piutangnya kepada si C, bukan lagi kepada si A. Nah, inilah yang disebut hawalah ya. Jadi A adalah muhil, yaitu orang yang memindahkan utang. Kemudian B adalah muhal atau muhtal, yaitu orang yang hanya berpiutang. Kemudian C adalah muhal alaihi, yaitu orang yang hanya berutang, yang dipindahi utang. Nah, kalau muhal itu hanya berutang, muhal alaihi hanya berutang, sedangkan muhil itu dia berhutang tapi juga dia berpiutang. Oke, cukup jelas ya contohnya ya. Jadi si A hutang ke si B, kemudian si C hutang ke si A, maka hutang si A itu dialihkan jadi hutang si C ke hutang si B. Hawalah hukumnya boleh berdasarkan sunnah dan sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu menunda-nunda pembayaran utang oleh orang kaya adalah kezaliman. Dan jika seseorang dari kamu dipindahkan piutangnya kepada orang kaya yang mampu membayar utang, maka hendaklah ia menerima pemindahan utang itu. Ini hadisnya ya. Kemudian berikutnya lagi, barang siapa memindahkan haknya kepada orang yang kaya mampu membayar utang, hendaklah diterima pemindahannya itu. Jadi orang kaya tersebut harus menerimanya, dan yang menagihnya juga harus menerimanya. Syarat-syarat hawalah, yang pertama ada kesamaan hak dari segi jenis utang dan dari segi utang yang sudah jatuh tempo dan belum jatuh tempo. Yang kedua, contohnya orang yang berutang
dinar emas itu boleh memindahkan utangnya kepada dinar emas lagi. Jadi harus sama jenisnya ya. Dan contoh lagi, orang yang berutang dirham perak boleh memindahkan utangnya kepada dirham perak yang sama, yang sejenis. Jangan utang emas harus dibayar dengan perak atau dipindahkan dengan perak, itu nggak boleh. Ataupun sebaliknya, utang yang berutang dirham perak dipindahkan ke yang berutang emas. Kemudian orang yang berhutang dalam tempo 1 bulan boleh memindahkan utangnya kepada yang jatuh temponya juga 1 bulan. Jadi biar nagihnya tuh sama gitu ya. Kalau misalkan saya utangnya 1 bulan, saya pindahin ke yang utangnya jatuh tempo 1 minggu, kan kasihan. Orang yang berutang yang sudah jatuh tempo boleh memindahkan utangnya kepada utang yang sudah jatuh tempo juga. Tapi orang yang berutang yang sudah jatuh tempo tidak boleh memindahkan utangnya kepada utang yang belum jatuh tempo. Ya, secara waktu juga perhatikan ya waktu jatuh temponya. Orang yang berutang dengan tempo 1 bulan tidak boleh memindahkan utangnya kepada utang yang jatuh temponya 2 bulan. Jadi karena dia belum waktunya membayar ya, tuh yang 2 bulan itu. Syarat kedua, dari harus sama ya jenisnya kemudian waktunya. Pemindahan dilakukan pada utang yang sudah tetap. Contoh, jika istri memindahkan utangnya dari orang lain pada mahar dari suaminya yang dibayar suami secara utang, maka tidak sah jika keduanya belum bercampur. Jadi karena belum pasti itu ya. Terus, sebab jika belum bercampur, utang atau mahar suami kepada istri itu tidak bertetap jika sudah bercampur. Oke, jika seorang buruh mengalihkan utangnya kepada pabrik tempatnya bekerja, itu tidak sah jika buruh itu belum selesai pekerjaannya. Ya, karena utang pabrik kepada buruhnya belum tetap ya. Jadi belum final kerjanya, dengan setengah kerja dialihkan, itu nggak boleh. Jadi harus selesaikan dulu pekerjaannya baru dialihkan. Syarat ketiga, hawalah dilakukan pada utang yang diketahui. Tidak sah hawalah pada utang yang tidak diketahui atau majhul. Syarat keempat, harus ada kerelaan pihak muhil atau yang memindahkan utang. Nah, namun tidak disyaratkan kerelaan dari pihak muhal, orang yang berpiutang, dan pihak muhal alaihi, pihak yang dipindahkan. Jadi yang berpiutang, yang menagih itu harus menerima tadi ya, sesuai sabda Nabi itu. Dan termasuk juga orang yang dipindahkan utangnya harus menerima. Karena hawalah bukan akad sehingga tidak disyaratkan adanya ijab qabul. Hawalah merupakan tasarruf atau tindakan hukum yang sah tanpa akad seperti halnya doman, kafalah, dan wasiat. Oke, itu mungkin ya untuk sekelumit tentang hawalah.